Stambu 083 20 20 0005 dari kelompok 5 kelas C3 Penyuluhan Pertanian Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Hikmah, Stambu 083 20 20 0011 kelas C3 Penyuluhan Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junis Armis, Tambuk 083 20 20 0020 dari kelompok 5 kelas C3 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Vira Yuniar, Tambuk 083 2020 0021 dari kelompok 5 kelas C3 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Vira Yuniar, Tambuk 083 2020 0021. Baiklah, saya akan membacakan hasil wawancara. Petani yang saya wawancarai bernama Bapak Husein Dengklupa. Beliau berumur 76 tahun dan tinggal di desa Boto Maranu, Kecamatan Mongcoloe, Kabupaten Maros. Beliau memiliki pengalaman berusaha tani selama 10 tahun dan mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 2 orang. Dan Bapak Husein Dengklupa ini memiliki sarana yaitu lantai jemur, bajak, carut, cangkul, dan parang. Beliau membudidayakan usaha taninya dengan jajar legowo dan sistem tabela atau tanah benih langsung. Beliau mengenal sistem jajar legowo dan sistem tabela melalui penyuluhan dari warga setempat sejak tahun 2017. Dengan luas lahan 16 are dan status lahannya yaitu milik sendiri. Alasan menggunakan sistem jajar legowo karena sistem ini beliau mendapatkan hasil yang lebih dibanding dengan sistem tabela atau sistem tanah benih langsung. Beliau sering mengikuti pelatihan atau penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh setempat, biasanya diadakan sebulan 3 kali. Dengan kesadaran sendiri, beliau mengikuti penyuluhan atau pelatihan karena banyak ilmu atau pelajaran yang dapat mereka terapkan. Dengan itu, saran-saran beliau ke penyuluh yaitu agar tetap memberikan arahan ke petani. Sekian. Wawancara oleh saya sendiri, Deva Erdana, tanggal wawancara 18 November 2021. Pertama, identitas responden, nama Pak Alimuddin, umur 36 tahun, pendidikan formal SMA, tanggungan keluarga 4 orang, pengalaman berusaha tani 5 tahun, pekerjaan sampingan jual beli sapi. Pendidikan non-formal, Pak Alimuddin tidak pernah mengikuti pendidikan non-formal. Yang kedua, deskripsi usaha tani padi. Pada bagian deskripsi usaha tani padi, Pak Alimuddin sudah memiliki semua jenis sarana dalam bertani kecuali lantai jemur dan thresher. Kedua, usaha tani padi sistem tanam jajar legowo. Di sini Pak Alimuddin tidak melakukan sistem tanam jajar legowo. Namun Pak Alimuddin memiliki luas lahan 1 hektar, status lahan 70 are milik Pak Alimuddin sendiri dan sisanya itu sewa. Pada uraian produksi, biaya variabel dan biaya tetap saya tidak isi karena Pak Alimuddin tidak pernah menerapkan sistem tanam jajar legowo. Ia hanya menggunakan sistem tanam lama yang sudah ia pakai. Kemudian, pendapatan Pak Alimuddin sebagai petani dalam semusim itu 3 juta. Dan pendapatan dari kerja sampingan itu 2 juta per bulan. Yang ketiga, pertanyaan pertama itu, Pak Alimuddin pernah mendengar teknologi sistem tanaman legowo. Yang kedua, ia mendengar sejak tahun 2017
dari tokoh masyarakat. Dan yang ketiga, ia menggunakan teknologi baru seperti traktor. Yang keempat, alasan Pak Alimuddin tidak melakukan sistem tanam legowo yaitu karena ribet dan juga memerlukan waktu yang cukup lama. Dan yang kelima itu lanjutan pertanyaan nomor 3. Ia mendengar teknologi itu sejak tahun 2014 dari tokoh masyarakat juga. Dan yang keenam, Bapak melakukan teknologi itu dengan alasan untuk mempercepat proses penanaman. Yang ketujuh, Bapak tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian. Demikianlah penjelasan dari hasil wawancara saya. Baik, saya akan membacakan hasil wawancara saya dari salah satu petani yang bernama Pak Sumana, umur 48 tahun, pendidikan formal SMA, tanggungan keluarga 2 orang, pengalaman berusaha tani 20 tahun, pekerjaan sampingan kapling. Nama kursus yang pernah diikuti: tanam jagung legowo. Lamanya 2 kali sebulan. Manfaatnya untuk mengetahui tata cara mengaplikasikan penanaman tanam jagung legowo. Adapun sarana pendukung yang dimiliki itu gudang 1 unit, lantai jemur 1 unit, hand traktor 1 unit, bajak 1 unit, caru 3 unit, cangkul 1 unit, parang 3 unit, motor 1 unit. Adapun pendapatan Pak Sumana sebagai petani dalam semusim itu 40 karung. Adapun pendapatan Pak Sumana sebagai petani dalam semusim yaitu 7 juta. Pak Sumana memiliki lahan 7 hektar, status lahan milik sendiri. Pendapatan kerja sampingan itu 10 juta. Pak Sumana pernah mendengar sistem tanam legowo pada tahun 1996. Pak Sumana tidak melakukan sistem tanam legowo secara rutin karena jarang diberlakukan di daerah petani tersebut. Pak Sumana mengenal sistem tanaman jejar legowo itu dari PPL. Pak Sumana juga sering ikut penyuluhan pertanian. Pak Sumana juga mengikuti semua materi dalam penyuluhan pertanian seperti pemupukan, teknologi jejar tanam legowo, dan
pengurangan hama. Menurut Pak Sumana, PPL itu belum memuaskan atau menyeluruh terhadap memecahkan masalah yang ada di bidang pertanian. Pak Sumana mengetahui materi yang diberikan PPL, namun PPL belum secara aktif memandu para petani. Saran Pak Sumana untuk para PPL dan pemerintah agar lebih memperhatikan kegiatan para petani ke depannya secara aktif. Sekian. Baik, saya akan membacakan hasil wawancara dengan petani. Nama Bapak Baharudin, umur 45 tahun, pendidikan formal SMP, tanggungan keluarga sebanyak 3 orang, pengalaman berusaha tani sudah 30 tahun, pekerjaan sampingan yaitu berkebun dan menjual sapi. Pernah mengikuti kursus selama 1 hari yang dilaksanakan oleh kelompok tani di desa Bonto Marannu. Sarana yang dimiliki yaitu 1 hand traktor, 1 caru, 2 cangkul, 3 paran dan 2 motor. Luas lahan yang dimiliki oleh Bapak Baharudin yaitu 40 are. Biaya yang digunakan yaitu benih sebanyak 1 kilo harga 235.000. Pupuk urea sebanyak 50 kilo harganya 100.000. Pupuk SP36 sebanyak 50 kilo harganya 100.000. Pestisida sebanyak 1 liter harganya 25.000. Upah tenaga kerja untuk mengelola lahan yaitu 2 juta, untuk penanaman 1 juta, pemeliharaan 1.700.000 dan pasca panen sebanyak 1 juta. Pajak lahan 400.000. Pendapatan Bapak Baharudin sebagai petani dalam semusim yaitu 30 juta dan pendapatan dari pekerjaan sampingannya per tahun yaitu 2 juta. Bapak Baharudin pernah mendengar teknologi sistem tanam jajar legowo semenjak 2 tahun lalu dan diinformasikan oleh PPL. Bapak Baharudin pernah melakukan sistem tanam jajar legowo karena dapat meningkatkan pendapatan. Bapak Baharudin juga pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian sebanyak 3 kali di kantor BPP Kecamatan Monconlowe. Materi yang pernah diberikan oleh PPL yaitu tentang cara menanam padi, jagung, kacang tanah, dan singkong. Yang dilakukan PPL seandainya Bapak Baharudin mengalami masalah dalam usaha tani yaitu mengganti bibitnya. Baik, saya akan bacakan hasil wawancara dengan penyuluh di kantor BPP Kecamatan Monconlowe. Nama penyuluh yaitu Haji Mulyadi SP, umur 46 tahun, pendidikan formal S1, tanggungan keluarga sebanyak 3 orang, pendapatan per bulan yaitu 3,7 juta, pendapatan sampingan per bulan tidak menentu. Nama kursus atau pelatihan pernah diikuti Bapak Haji Mulyadi. Yang pertama, PL3 budidaya padi selama 4 hari, manfaatnya menambah pengetahuan tentang budidaya padi. 2. Tematik cabai selama 6 hari, manfaatnya menambah pengetahuan tentang budidaya cabai. 3. Pelatihan pendampingan VAT selama 12 hari, manfaatnya belajar untuk mendampingi petani. Persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan yaitu materi penyuluhan, alat dan bahan. Materi yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini yaitu pengolahan lahan padi sawah, sistem dan cara tanam padi, pengendalian UPP tanaman jagung. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani yaitu Anjang Sana. Alasannya lebih tepat sasaran dan berfokus pada 1 atau 2 orang saja. Kedua, demplot. Alasannya karena dapat mengetahui keunggulan dari benih, pupuk, pestisida dan cara tanam. Ketiga,
pertemuan kelompok. Alasannya informasi lebih cepat menyebar. Bapak Haji Mulyadi menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan karena lebih mempermudah dalam menerapkan informasi-informasi yang disampaikan. Bapak Haji Mulyadi membuat jadwal kunjungan kepada petani setiap tahun. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di kolong rumah, sawah, dan di kebun. Sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan itu baik. Bapak Haji Mulyadi mengalami kesulitan tergantung dari kondisi para petani untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan. Kesan-kesan yang dapat dikemukakan Bapak Haji Mulyadi selama menjadi penyuluh pertanian yaitu dengan menjadi seorang penyuluh, Bapak Haji Mulyadi dapat bertemu banyak orang dan dapat membantu banyak orang. Penyuluh pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang karena perkembangan teknologi semakin maju dari tahun ke tahun.